Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali di dalam GKM Menyapa. Dalam perenungan GKM Menyapa hari ini, kita akan sama-sama merenungkan sebuah topik yang sering kali diperhadapkan dengan kita, yaitu tentang perpecahan. Mungkin kita pernah di dalam situasi di mana kita tidak setuju atau berbeda pendapat dengan rekan kerja atau rekan pelayanan kita, yang akhirnya perbedaan pendapat itu bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Atau kita tidak suka dengan satu atau dua orang yang akhirnya ketidaksukaan itu bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Maka hari ini mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, surat Filipi ini sesuai dengan namanya, ditujukan untuk jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi artinya seluruh jemaat. Tetapi di dalam surat yang ditujukan kepada banyak orang ini, Paulus menyelipkan sebuah nasihat yang diperuntukkan secara khusus untuk dua orang, yaitu untuk Yudia dan Sintike. Dan nasihat itu adalah untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang tidak ditulis secara jelas siapa Yudia dan Sintike dan apa yang menjadi konflik di antara mereka. Tetapi para ahli dan juga kita bisa melihat bahwa Yudia dan Sintike ini adalah seorang pelayan Tuhan. Dan ternyata konflik yang ada di antara mereka itu menjadi konflik yang melibatkan kepentingan banyak orang. Itu sebabnya Paulus menaruh nasihat untuk dua orang ini di dalam surat yang diperuntukkan banyak orang, karena ternyata konflik yang ada di antara Yudia dan Sintike itu perlu diketahui oleh jemaat secara keseluruhan karena berhubungan dengan kepentingan bersama. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Paulus bukan hanya sekedar menasihati, melainkan kalau kita melihat bahasa aslinya, kunasehati yang dilakukan oleh Paulus dalam bahasa aslinya adalah parakalo, itu dapat diterjemahkan sebagai memohon dengan sangat. Maka yang dilakukan oleh Paulus adalah betul-betul memohon agar Yudia dan Sintike ini bersatu hati di dalam Tuhan. Apapun alasan perpecahan yang terjadi antara Yudia dan Sintike, sehati dan sepikir dalam Tuhan adalah jalan keluarnya. Bapak Ibu Saudara, perpecahan atau perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam pekerjaan atau bahkan pelayanan, bukan? Maka adalah wajar jika terjadi perpecahan atau perbedaan pendapat di antara Yudia dan Sintike yang melayani bersama dalam pekabaran Injil. Namun Paulus menasihati mereka untuk sehati dan sepikir dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan sehati dan sepikir dalam Tuhan itu bukan hanya setuju dengan pendapat, seia sekata bukan. Melainkan mereka harus memiliki perhatian, sikap, pola pikir yang sama. Dan bukan hanya sekedar sama, melainkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Paulus memohon kepada mereka untuk menjalani kehidupan yang berada di dalam Tuhan. Dengan demikian perpecahan bisa diselesaikan. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita melanjutkan ke ayatnya yang 3, nasihat ini tidak berhenti untuk Yudia dan Sintike, melainkan untuk nama-nama yang secara spesifik yang disebutkan juga oleh Paulus. Jika kita mempelajari bahasa aslinya, sebenarnya tidak ada kata Sungsugos, melainkan nasihat ini di ayat yang ketiga ditujukan kepada para pelayan Tuhan. Maka sebenarnya tugas untuk sehati dan sepikir dalam Tuhan itu bukan hanya tugas untuk orang-orang yang memiliki konflik, yaitu Yudia dan Sintike, melainkan tugas seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan untuk membantu mereka yang memiliki konflik sehingga bisa sehati dan sepikir, dan juga mereka memiliki tanggung jawab untuk sehati sepikir di dalam Tuhan.
Setiap anggota kesatuan memiliki peranannya untuk mengusahakan kesatuan tersebut. Bapak Ibu Saudara, kemudian pertanyaannya adalah apakah salah jika kita memiliki perbedaan pendapat dengan satu sama lain? Tentu tidak. Tetapi perbedaan pendapat dan konflik yang tidak bisa dihindari itu sangat amat ditentukan dengan bagaimana kita menghadapinya. Nasihat Paulus ini untuk sehati dan sepikir di dalam Tuhan pagi hari ini, saat ini juga ditujukan untuk Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai pelayan Tuhan. Artinya kita dipanggil untuk tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi mementingkan ego kita sendiri, melainkan menjadi satu di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara mengutip dari seorang penulis buku yang bernama Timothy Keller. Beliau pernah berkata bahwa natur kondisi dari ego manusia adalah kosong, penuh dengan kesakitan, tidak menetap dan rapuh. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita mengejar sesuatu yang sebenarnya merupakan kekosongan? Untuk apa kita mengutamakan ego kita yang hanyalah rapuh? Biarlah perenungan kita pada saat ini membuat kita berpikir ulang tentang ego kita masing-masing, tentang kesatuan kita masing-masing. Apakah memang ego kita harus terus-menerus dipuaskan? Ego tidak akan membangun persatuan, Bapak Ibu Saudara. Melainkan kesatuan hati dan pikiran dalam Kristuslah yang bisa mewujudkan kesatuan. Jika kita bersatu hati dan sepikir dalam Tuhan sebagai satu gereja, konflik apapun yang diperhadapkan dengan kita bisa kita lalui. Tetapi tanpa sehati dan sepikir dalam Tuhan, konflik sekecil apapun bisa memecah belah kita. Biarlah perenungan kita pada hari ini bisa menuntun kita untuk bisa mengevaluasi diri, dan kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.